Apa jadinya jika seorang mantan anggota pasukan elit Royal Marines tiba-tiba banting setir jadi tukang bangunan? Tenang, ini bukan sinetron. Kali ini kita akan bahas film terbaru di 2025 yang diperankan oleh idola para lelaki tangguh, yaitu Jason Statham yang jadi tukang dalam film A Working Man. Seperti biasa, siapkan kopi hangat dan udut kebanggaan kalian karena petualangan brutal dan penuh adegan gebuk-gebukan akan siap dimulai. Setelah pensiun dari tentara, pria bernama Ken kemudian menjadi tukang di salah satu perusahaan konstruksi bernama Garcia and Family. Tidak hanya menjadi tukang biasa, ternyata ia adalah bos para tukang. Ken kemudian memberikan beberapa wejangan kepada tukang sebelum bekerja yang isinya, tetap semangat, jangan menyerah, ingat kalau kamu miskin, kamu tidak dianggap oleh keluargamu sendiri sebagai keluarga. Begitulah motivasi singkat dari Ken. Setelah makan siang, Ken kemudian bertemu dengan atasannya bernama Joe Garcia, istrinya Carla Garcia, dan anak mereka yang pulen, Jenny Garcia. Jenny meminta uang kepada ayahnya dalam jumlah besar, lebih dari $1 juta. Tentu saja Joe menanyakan untuk apa uang sebanyak itu. Jenny mengatakan itu untuk merayakan kelulusan semester pertamanya. Ibunya sebenarnya tidak ingin memberikannya, tetapi karena Joe sangat menyayangi Jenny, ia pun dengan senang hati mengeluarkan uang sebanyak itu. Ken kemudian melihat beberapa pria mencurigakan mendatangi tempat kerjanya. Dengan sisa-sisa insting tentara Royal Marines Commandos, ia merasa pria-pria itu akan melakukan sesuatu yang buruk. Ken mendekati mereka dan ternyata benar. Salah satu tukang diganggu oleh pria tersebut. Ken tidak tinggal diam dan langsung melakukan sesuatu yang membuat mereka tak akan pernah melupakan kejadian itu. Setelah itu, Ken menjemput anaknya bernama Mary di rumah bapak-bapak yang ternyata adalah mertuanya. Di sana, Ken disalahkan atas kematian mendiang istrinya. Mertuanya meminta agar cucunya tinggal bersamanya. Tapi tentu saja Ken menolak. Mendengar itu, mertuanya pun berkata, "You're unsafe." Ken kemudian mengajak Mary makan siang. Sesampainya di sana, Ken memberikan hadiah berupa fotonya bersama istrinya. Mary kemudian bercerita bahwa ia sangat marah karena ibunya telah meninggalkan mereka. Mendengar hal itu, Ken merasa sangat sedih. Kemudian Ken bertemu dengan pengacaranya. Ternyata Ken dilaporkan atas kejahatan dalam perang gesek atau dalam bahasa Inggris disebut War of Attrition. Tuduhan itu diperkuat dengan klaim bahwa Ken menderita PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Pengacara Ken mendesak untuk menyerah dan mencoba jalur negosiasi. Menurutnya, jika Ken bersikeras melawan, usahanya akan sia-sia dan hanya akan menguras uang. Namun Ken menolak. Baginya menyerah bukanlah pilihan. Ia punya seorang putri yang tidak mungkin ia tinggalkan. Sementara itu, Jenny dan teman-temannya ingin masuk ke salah satu klub dewasa. Karena usianya belum cukup, ia memalsukan kartu identitas. Saat sedang asyik bersama teman-temannya, tanpa sadar Jenny diawasi oleh seorang pria yang bahkan merekamnya diam-diam. Sepertinya Jenny akan dibungkus. Jenny kemudian memesan minuman kepada seorang pria bernama Johnny yang ternyata teman dari pria yang memvideokannya. Karena salah satu temannya tidak kuat dan merasa ingin muntah, Jenny menemaninya ke kamar mandi. Melihat itu, Johnny kemudian memberitahu pria misterius melalui pesan singkat. Pria dan wanita itu kemudian mengikuti Jenny dan tiba-tiba keesokan harinya, kabar hilangnya Jenny diketahui oleh Ken. Sebenarnya Joe dan istrinya sudah melaporkannya ke polisi, tapi karena akte kelahiran, BPJS, SIM, KK, paspor, pas foto, akte, kartu nikah, ijazah, nomor sepatu, dan nama mantan-mantannya belum lengkap, serta riwayat pencarian Google Chrome-nya belum disertakan, maka polisi luar negeri menjadi ogah-ogahan menyelidikinya. Joe dan sang istri kemudian meminta bantuan Ken untuk mencari Jenny dan membawanya pulang dengan selamat. Ken
Ken awalnya menolak, tetapi Joe sangat tahu siapa Ken yang sebenarnya, yaitu mantan prajurit brutal dengan insting membunuh tajam dan pengalaman yang luar biasa. Ia sangat berharap Ken mau menolong mereka dan menangkap penjahat yang menculik anak kesayangannya. Sebagai imbalan, Joe akan memberikan uang dalam jumlah yang besar. Karena Ken membutuhkan uang untuk membayar pengacaranya, ia pun menerima tawaran itu. Ken pergi menemui sahabat lamanya, seorang mantan tentara bernama Jack yang kini hidup di tengah hutan. Jack buta akibat perang yang mereka lalui bersama. Di sana, Ken menceritakan niatnya mencari Jenny. Jack hanya terdiam sejenak, meski tak bisa ikut, ia memberikan dukungan penuh berharap Jenny bisa ditemukan dengan selamat. Selanjutnya, Ken menemui Joe yang sedang bersedih di rumahnya sambil menonton video Jenny sedang bermain piano. Melihat hal itu, Ken mengatakan, "Kalian adalah keluargaku dan aku berjanji akan membawa Jenny pulang dengan selamat." Ken pun memulai pencariannya. Ia mengunjungi klub malam yang sempat dikunjungi Jenny. Seperti yang sudah disebutkan, insting berburunya kembali aktif. Begitu juga dengan keterampilan militernya dalam melacak target. Di sana, Ken mulai mencurigai seorang pelayan yang diam-diam menjual narkoboy. Kemudian, Ken memeriksa CCTV klub, namun CCTV tersebut telah dirusak. Tapi di sudut ruangan, Ken menemukan anting-anting milik Jenny. Petunjuk kecil itu menjadi titik awal pencariannya. Ken memasang alat pelacak di mobil pelayan tersebut. Setelah menemukan lokasi tempat tinggalnya, Ken langsung mendatangi rumah itu. Sesampainya di sana, Ken menunjukkan foto Jenny dan menanyakan keberadaannya. Johnny bersikap sinis dan meremehkan. Ia belum tahu yang ada di hadapannya adalah mantan tentara brutal. Amarah Ken pun mulai membara. Saat Ken menunjukkan sisi gelapnya, beberapa teman Johnny datang mendadak dan terjadilah. Setelah pertarungan brutal, Ken menyelidiki identitas dua pria yang ia habisi. Ia menemukan petunjuk baru. Ternyata mereka adalah anggota geng dari Rusia. Sementara itu, Jenny terlihat masih hidup tapi dalam kondisi lemah, disekap di sebuah ruangan. Ken memutuskan mengawasi rumah Johnny dari kejauhan. Beberapa jam kemudian, 3 pria datang, salah satunya bernama Wolo, yang langsung menarik perhatian Ken. Setelah beberapa menit, Wolo keluar dan kembali ke mobilnya. Ken membutuhkan mereka hingga sampai di sebuah rumah di tengah hutan. Dari kejauhan, Ken mengamati rumah itu, mungkin di sanalah Jenny disembunyikan. Ken masuk dan terekam CCTV. Saat bertemu Wolo, ia kemudian melakukan hal ini. Selanjutnya ia mengikatnya dan menunjukkan foto Jenny. Tapi Wolo menjawab dalam bahasa Rusia dan melontarkan ancaman bahwa 3 generasi keluarga Ken akan dihabisi. Ucapannya memancing emosi Ken dan terjadilah. Namun, Ken sudah merekam semua percakapan, lalu menerjemahkannya. Dari rekaman itu, ia menemukan satu nama, yaitu Dimi. Atas kematian Wolo, seorang ketua kriminal bernama Simon kemudian mengutus anak buahnya, Danya dan Vanko, untuk mencari Ken dan membawanya hidup-hidup. Ken kemudian menghubungi temannya yang bekerja di CIC, Combat Intelligence Coordinator. Ia meminta bantuan untuk mencari seseorang yang bernama Dimi. Temannya langsung mengenali nama itu dan mengatakan bahwa Dimi bukan orang sembarangan. Kalau kau berurusan dengannya, kau juga berurusan dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Bahkan polisi pun enggan menyentuhnya. Ken lalu memberitahu bahwa Dimi terlibat dalam kasus perdagangan manusia. Mendengar itu, temannya kemudian memberikan satu petunjuk penting. Sebuah bar bernama Hadits. Tempat itu dikenal dijaga ketat oleh geng Rusia dan bisa menjadi titik awal bagi Ken untuk melacak keberadaan Dimi.
Kane kemudian datang ke klub itu, gerak-geriknya diawasi oleh seorang penjaga melalui CCTV. Wanita itu melihat bahwa Kane membawa senjata api. Penjaga itu mengira bahwa Kane adalah seorang polisi lalu menyuruh temannya untuk mendatangi Kane. Kane kemudian mengeluarkan sejumlah uang yang sangat banyak. Pria itu pun mengajaknya ke suatu ruangan VIP di klub tersebut. Ternyata ruangan itu adalah tempat bos dari klub itu. Pria bernama Bos ini langsung menanyakan alasan Kane mendatangi klub tersebut. Namun wanita penjaga CCTV itu memberitahu Bos bahwa Kane adalah seorang polisi. Mendengar hal itu, Bos pun menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Kane. Let's play. Karena Kane berhasil mengalahkan seluruh anak buah Bos, Bos mempersilahkan Kane untuk duduk. Ternyata Bos adalah mantan tentara sama seperti Kane. Ia mengetahui hal itu karena gerakan Kane saat menghabisi anak buahnya adalah gerakan khas seorang tentara penerjun payung. Bos kemudian akan memberikan narkoboy yang diinginkan Kane. Namun sebelum itu, ia bertanya untuk apa narkoboy tersebut. Apakah untuk diedarkan atau digunakan sendiri? Kane menjawab bahwa ia akan mengedarkannya dan menjualnya ke kapal Wall Cruise. Bos kemudian meminta Kane untuk bertemu di salah satu kafe pukul 7 pagi dan membawa $5 juta. Keesokan harinya, Kane datang dan bertemu dengan dua anak buah Bos, seorang laki-laki dan seorang wanita. Namun, bukannya mendapatkan narkoboy, Kane malah ditodong dengan pistol. Perempuan itu lalu memberikan sebuah handphone kepada Kane. Kane pun membalikkan keadaan, mengancam wanita dan pria itu agar tidak main-main dengannya. I know where to find you. Yeah. Di tengah perjalanan, Bos tiba-tiba menghubungi Kane. Ternyata barang itu sudah ditaruh di dalam mobil Kane. Bos kemudian meminta Kane untuk menyimpan handphone tersebut dan mengatakan bahwa ia akan menghubunginya besok untuk bertemu dengan atasannya. Kemudian Kane membuang barang haram itu ke sungai. Sedangkan di sisi lain, para penculik Jenny bernama Viper dan Artemis membawa Jenny ke seorang pria hidung belang. Ternyata mereka berniat menjualnya kepada pria tersebut. Saat pria itu hendak menyentuh Jenny, tiba-tiba Kane kemudian dihubungi oleh Bos yang menanyakan tentang barang yang dijual. Tentu saja Kane membohonginya karena barang itu sudah dibuang ke sungai. Kane mengatakan bahwa barang tersebut sangat dinikmati oleh pembelinya. Mendengar hal itu, Bos sangat senang. Ia lalu mengajak Kane untuk bertemu dengan atasannya dan memintanya membawa sejumlah uang. Keesokan harinya, Kane pun bertemu dengan atasan Bos. Bos meminta Kane mengeluarkan uang yang diminta dan mematikan handphonenya. Namun, Kane berkata, "Uangku sudah diambil. Sekarang mari kita berbisnis." Came in good faith to do business. My name is Demi. Di dalam hati Kane berkata, "Oh, ini orangnya." Tanda pengenal Kane kemudian diperiksa oleh anak buah Dimi untuk memastikan bahwa ia bukan ancaman bagi bisnis mereka. Kemudian setelah diperiksa ternyata tidak ada masalah. Setelah itu mereka mulai membuat kesepakatan untuk berbisnis bersama dengan berjabat tangan. Barang narkoboy kemudian diberikan kepada Kane, namun setelah keluar dari pertemuan itu, Kane kembali membuang seluruh barang tersebut. Kane kemudian memeriksa foto-foto milik Jenny dan ia menemukan sosok pria yang mencurigakan. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata pria itu adalah Viper. Tak lama setelah itu, Kane memeriksa handphone milik Johnny, pelayan di awal film tadi. Dari sana, ia menemukan fakta mengejutkan. Johnny ternyata berteman dengan Viper. Kane kemudian mulai mengawasi klub milik Bos. Namun wanita penjaga yang pernah melihatnya lewat CCTV menyadari keberadaannya. Ia segera memberitahu Danya dan Vanko, dua anak buah Simon. Tak butuh waktu lama, aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Kane dan para anak buah Simon di sekitar area klub. Namun saat aksi kejar-kejaran itu berlangsung, tiba-tiba sebuah mobil polisi muncul dan menabrak Kane. Ternyata polisi tersebut bersekongkol dengan Simon. Kane lalu dibawa oleh Danya dan Vanko menggunakan mobil. Mereka berusaha mengikatnya, tapi saat itulah terjadi aksi yang tidak akan pernah dilupakan oleh Danya dan Vanko.
Atas kejadian itu, Danya dan Vanko kembali ke sisi Tuhan. Atas kejadian itu, Simon merasa terancam dan marah. Ia kemudian memutuskan untuk bertemu dengan para elit global, orang-orang berpengaruh yang berada di balik jaringan gelap internasional. Dalam pertemuan rahasia itu, Simon mengusulkan satu hal, menghabisi Ken sebelum pria itu menghancurkan seluruh operasi mereka. Ketua elit global itu kemudian menyerahkan 2 anak buahnya untuk mencari Dimi yang sedang bersembunyi. Mereka kemudian berhasil menemukan lokasi persembunyian Dimi. Simon kemudian memberitahu bahwa ayahnya Wolo sudah dihabisi. Your father is dead. Anak buah Simon kemudian memberikan foto ke Dimi yang ternyata itu adalah Ken. Dimi kemudian memperlihatkan tanda pengenal milik Ken kepada Simon. Simon kemudian mengatakan bahwa Ken sedang memburunya. He is hunting you. Anak buah Simon kemudian berhasil menemukan identitas asli dari Ken dan menemukan siapa saja keluarga Ken. Kemudian saat mertua Ken sedang yoga, ia didatangi oleh anak buah Simon. Terlihat Ken menerima telepon dari guru Mary yang mengatakan bahwa hari ini Mary tidak ada yang menjemputnya. Ken pun segera pergi ke sekolah. Sesampainya di sana, Ken mulai merasa curiga. Kakek Mary yang seharusnya menjemputnya ternyata tak kunjung datang. Kecurigaan Ken semakin kuat ketika ia menyadari ada sebuah mobil yang tampak mengikutinya. Ken kemudian meminta Mary untuk melacak lokasi kakeknya. Ternyata lokasi kakek Mary menunjukkan bahwa ia sedang berada di rumah. Ken pun segera memutar arah dan melaju cepat menuju rumah kakek Mary. Sesampainya di sana, ia mendapati rumah tersebut sudah terbakar. Tanpa ragu, Ken langsung berusaha masuk dan menyelamatkan kakek Mary dari kobaran api. Daddy, be careful! Setelah itu, Ken membawa Mary ke tempat persembunyian milik Jack, teman lamanya yang buta. Di sana dipastikan Mary akan aman. Jack kemudian memperlihatkan koleksi senjatanya yang masih lengkap. Ada AK-47, MP5, dan satu senjata yang langsung menarik perhatian Ken, yaitu M14. Ternyata itu adalah senjata yang mereka gunakan terakhir kali saat bertempur di medan perang, sebelum akhirnya pensiun dari militer. Tanpa ragu, Jack memberikan senjata itu kepada Ken, bebas digunakan untuk menghabisi musuh-musuhnya. Kemudian Viper dan Artemis berhasil menemukan Jenny. Namun saat berada di dalam mobil, terjadi pertikaian kecil antara Artemis dan Jenny yang membuat mobil mereka kehilangan kendali dan terperosok ke pinggir jalan. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Jenny untuk kabur dari mereka. Setelah berhasil lolos dari kejaran, Jenny akhirnya bertemu dengan seorang polisi di jalan. Polisi itu terlihat meyakinkan dan berjanji akan membawanya pulang dengan selamat. Tetapi ternyata polisi tersebut justru membawanya kembali ke tangan Viper dan Artemis. Viper dan Artemis kemudian menghubungi bandit tua botak itu dan akan membawa Jenny ke sana. We still got her. Kemudian terlihat Ken mendatangi persembunyian Dimi dan terlihat ia menghabisi satu persatu dari anak buah Dimi. Setelah menghabisi anak buah Dimi, Ken kemudian menunjukkan foto Jenny kepada Dimi dan langsung menanyakan di mana keberadaannya. Dimi hanya tertawa dan pura-pura tidak mengenal wanita itu. Ia lalu bertanya balik apakah jika ia memberitahu lokasi Jenny, Ken tidak akan membunuhnya. Ken tidak menjawab secara langsung. Dimi kemudian membawa Ken ke sebuah lokasi terpencil di tengah hutan. Sesampainya di sana, Ken kembali bertanya kepada Dimi, kali ini soal pekerjaannya. Dengan santai dan tanpa rasa bersalah, Dimi menjawab bahwa ia biasa mengirim pap enak-enak wanita cantik, lalu menjualnya. Jika seorang tertarik, maka wanita itu akan diculik dan dijual. Sederhana itu. Mendengar jawaban itu, Ken menatap tajam, lalu ia menanyakan satu hal terakhir kepada Dimi, apakah kau punya anak? Dimi menjawab singkat, aku tidak punya anak. Dan tiba-tiba bos yang mengetahui Dimi diculik oleh Ken kemudian bersiap-siap untuk mencari keberadaan Ken bersama dengan anak buahnya. Sedangkan di sisi lain, Ken berusaha untuk masuk dan menghabisi penjaga dari klub malam itu. Sementara itu, Jenny akan disiksa oleh bandit tua. Tapi tiba-tiba
Selanjutnya, bos berhasil menemukan lokasi Kane dan terjadilah pertempuran sengit antara keduanya. Kane kemudian berhasil menemukan lokasi di mana Jenny berada dan terjadilah aksi yang sangat-sangat brutal. Setelah berhasil menghabisi Viper dan Artemis, tiba-tiba datang anak buah Simon dan terjadilah Setelah itu, Kane meninggalkan senjata M14 miliknya di tempat kejadian, lalu mengucapkan perpisahan terakhir kepada masa lalunya. Ia kemudian berhasil menyelamatkan Jenny dan bersiap untuk membawanya pulang. Di tempat lain, Simon yang melihat semua itu terjadi lantas menghubungi ketua elit global, berharap mendapat bantuan. Namun, sang ketua dengan tenang mengatakan bahwa Kane tidak ada kaitannya dengan bisnis mereka dan menolak permintaan Simon. Penolakan itu membuat Simon sangat-sangat marah. Sementara itu, Kane membawa Jenny pulang dalam keadaan selamat. Ia kemudian menjemput anaknya di rumah sahabatnya dan film pun tamat. A Working Man bukan hanya tentang aksi, tapi tentang harapan, keadilan, dan keberanian untuk melawan arus meski harus sendirian.